Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasy China yang berjudul The Blade of Wings. Film ini diproduksi oleh Zidao Pictures, dirilis pada tanggal 10 September 2020 dan disutradarai oleh Zhu Zong, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Wei Ning sebagai Yaking, Chen Fei sebagai Fu Feng, dan Katrina Xi sebagai Ru Chen. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Cerita bermula di Gurun Salju. Terdapat iring-iringan kereta penjara Yulin Wei Zuqin yang tengah membawa tahanan yang ditenggarai seorang jenderal bernama Fu Shen. Di tengah perjalanan, sejumlah pria berjubah putih hendak membajak kereta tersebut. Pada awalnya, mereka dapat mempertahankan kereta, namun pada akhirnya mereka semua dibantai habis oleh lelaki raksasa bernama Kunlun. Sesaat itu muncullah wanita yang melarang Kunlun menghabisi Jenderal Fu Shen tanpa perintah dari seseorang bernama Bu Liang Shuai. Cerita berlanjut di sebuah sekte pedang sakti, di mana seorang gadis bernama Yaking tengah mengasah kemampuan pedang angin bersama dengan kakak seperguruannya yang bernama He Bai. Di tempat yang sama, Yaking menghadap gurunya dan menceritakan kemenangannya melawan kakak seperguruan. Sebagai hadiahnya, sang guru mengabulkan keinginan Yaking untuk turun gunung dan melihat dunia. Sekalian, sang guru menitipkan surat yang harus disampaikan pada ketua sekte Tang yang bernama Qi Shuiwan. Xing berpindah di sekte Tang karena anggota sekte tidak mengizinkan Yaking menemui ketua sekte. Dengan terpaksa, Yaking menyelinap ke dalam dan mendapati sesosok monster yang dikurung. Tak berselang lama, datanglah Qi Huai yang merupakan putra ketua sekte menghampiri Yaking dan menanyakan keberadaannya. Segera Yaking memberikan surat untuknya. Ketika Qi Huai membacanya, dia amat terkejut dan meminta prajurit untuk menangkapnya. Xing berganti di sebuah pasar, di mana Yaking menolong seorang gadis yang tengah dikejar sejumlah bandit dan membawanya lari. Kemudian bersembunyi di sebuah rumah yang di dalamnya terdapat gadis bisu yang tiba-tiba menyerangnya secara membabi buta. Ketika pedang membelah lukisan, terdapat lelaki tua yang tengah bersembunyi di baliknya. Di tempat yang sama, lelaki tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Liang Shuangqing. Dia juga memperkenalkan satu persatu nama ketiga gadis yang diantaranya adalah Yaking murid pedang sakti, Fu Feng putri Jenderal Fu Shen, dan Jiang Ru Chen putri pedagang kaya. Mereka membahas adanya monster ular yang meresahkan. Kemudian mereka bertiga memutuskan pergi mencari keberadaan Jenderal Fu Shen. Liang meminta mereka untuk selalu bersama karena mereka bertiga terikat takdir. Xing berpindah di Gunung Yunding, tepatnya di bibir sungai, di mana setibanya di sana, Yaking dan Fu Feng memutuskan untuk terjun ke sungai mencari istana langit. Sementara Ru Chen menunggu di atas. Pada
Pada akhirnya mereka mendapati istana di bawah air. Kemudian mereka membuka pintu yang di dalamnya terdapat Jenderal Fu Shen. Dia menjelaskan asal-muasal manusia ular, di mana seorang pemimpin Opsir bernama Zina Luo setiap tanggal 15 Agustus mengirim obat sakti untuk sekte-sekte terkenal dengan alibi untuk meningkatkan tenaga dalam yang sebenarnya adalah racun bunga anan. Beberapa saat kemudian, Kunlun datang dan berusaha menghabisi mereka. Namun naas, Kunlun berhasil menghabisi Jenderal Fu Shen di depan mata Fu Feng. Tak berselang lama, Yaking dan Fu Feng kembali ke bibir sungai dalam keadaan terluka parah karena racun kumbang. Beruntung Ruchen bersedia menghisap racun tersebut, namun sayang, mereka berdua akhirnya jatuh pingsan. Pada suatu malam, mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke Sekte Pedang Sakti. Setibanya di dalam, mereka dikejutkan adanya mayat bergelimpangan yang di dalamnya terdapat manusia ular. Dengan penuh amarah, Yaking dan Fu Feng menyerang manusia ular. Sesaat itu, datanglah Qi Huai melumpuhkan monster tersebut. Qi Huai memohon ampun atas perbuatan ayahnya. Xin berganti di kediaman Liang yang ternyata dia adalah seorang raja, di mana dia teringat akan masa lalunya ketika menyerahkan putrinya Yaking yang di dalam tubuhnya tersimpan darah ponik, penawar racun bunga anan. Liang meminta adiknya untuk menyembunyikan Yaking dan mengajari jurus menebas angin. Xin kembali di pedang Sakti, di mana Yaking berencana pergi ke Yunnan Selatan mencari keberadaan Zina Luo dalam dari racun bunga anan. Di sisi lain, lelaki bertopeng menghabisi Liang yang merupakan ayah Yaking. Xin berganti di Yunnan Selatan, di mana Zina Luo tengah mengumpulkan semua sekte yang di antara mereka terdapat Yaking, Fu Feng, dan Ruchen. Juru bicara Zina Luo meminta semua sekte bersatu untuk menguasai ibu kota utara dengan dijanjikan jabatan menteri untuk mereka. Sesaat itu datanglah Qi Huai menyadarkan mereka bahwa ketika Zina Luo menguasai dunia, maka mereka akan dihabisi satu persatu. Pernyataan itu tidak bisa diterima oleh jubir Zina Luo. Kemudian dia memainkan seruling sakti yang membuat mereka kesakitan. Di tempat yang sama, di luar dugaan, Yaking mendesak Ruchen untuk mengatakan siapa sebenarnya dirinya. Yaking berdalih, pertama kali bertemu Ruchen, dia mencium aroma bunga anan yang berasal dari tubuhnya. Dan Zina Luo adalah boneka yang dikendalikan oleh Ruchen. Dan Ruchen berniat memanfaatkan Yaking untuk membunuh Zina Luo. Dan Zina Luo pun tewas. Ditemukan fakta bahwa dalang racun manusia ular adalah Ruchen, bukan Zina Luo. Beberapa saat kemudian, Ruchen teringat akan masa lalunya, di mana 15 tahun yang lalu, Raja Liang, Yuyang yang merupakan guru Yaking, dan Jenderal Fu Shen memimpin pasukan untuk menaklukkan kota, tempat di mana keluarga Ruchen tinggal. Seluruh keluarganya terbunuh, dan Ruchen bertemu dengan Raja Racun untuk balas dendam, supaya mereka dapat merasakan apa yang dirasakan Ruchen ketika dia kehilangan orang tuanya. Di tempat yang sama, terjadi pertarungan yang sangat memanas, di mana Yaking baru mengetahui kebenaran bahwa Liang Shuangqing adalah ayah kandungnya yang sudah dihabisi Ruchen.
Pada awalnya, Ruchen berhasil menawan mereka berdua. Namun, pada akhirnya, Yuyang yang merupakan guru Yaking datang dan ditemukan fakta lagi bahwa Ruchenlah yang menghabisi semua teman-teman Yaking yang berada di Sekte Pedang Sakti. Beberapa saat kemudian, Yuyang meminta Yaking dan Hebai menggunakan jurus pedang menebas angin. Mereka bertiga membuat formasi pedang angin untuk melumpuhkan Ruchen. Seketika itu, mereka yang keracunan sembuh dan pedang angin membelah tubuh Ruchen. Dia pun tewas di tempat dan cerita pun selesai.